Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Akademik TV yang berbahagia, Alhamdulillah kita ketemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, masih dalam program Scholar Table yang selalu Anda tunggu. Kami atas nama Akademik TV mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa atas antusiasmenya di dalam menanti dan menyaksikan program dari Akademik TV, terutama Scholar Table ini. Pada kesempatan kali ini kita sangat berbahagia sekali karena kita akan berdialog dengan seorang pakar yang berasal dari Kepulauan Riau. Nah, ini beliau memang pakar di dalam hal yang beberapa hari ini marak terjadi, dan kita sering lihat di berita di TV, di surat kabar dan lain sebagainya terkait dengan aksi terorisme. Itu kalau dalam minggu lalu, dalam satu minggu 2 kali kejadian itu terjadi di Makassar, kemudian yang terakhir terjadi dan membuat dunia heboh, bukan hanya kita heboh tapi dunia, karena aksi itu dapat menembus tembok tebal Mabes Polri. Jadi ini adalah suatu hal yang penting untuk kita bahas karena terkait dengan kehidupan kita berbangsa, kehidupan kita bernegara, dan kehidupan kita beragama. Karena aksi ini banyak dikaitkan. Ini yang mungkin kita akan bahas lebih dalam dengan narasumber kita. Aksi ini dikaitkan dengan agama. Nah, itu nanti kita akan berbicara dengan beliau. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah Bapak Dr. Fauzi MA. Assalamualaikum Pak Dr. Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dr. Rofi? Alhamdulillah sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah Baik. Sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Dr. Fauzi ini, pemirsa sekalian, beliau adalah putra Dabo Singkep. Itu salah satu pulau yang ada di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga tepatnya. Beliau juga seorang dosen di Steinsar Kepri, juga dosen di STIT Lingga, juga dosen di Umroh Universitas di Kepri, dan juga dosen di IAI Arisalah Guntung Riau. Dan yang terpenting untuk kita sebut di sini adalah beliau sebagai ketua dari FKPT. FKPT itu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Betul Pak Dokter ya? Ya, itu adalah organisasi yang berada di bawah BNPT kalau di nasionalnya. Jadi memang tepat kita akan berbicara tentang terorisme di sini karena beliau sendiri adalah ketua daripada Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Selain itu, beliau juga latar belakang dosennya sekarang menjadi seorang ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lingga, dan juga ini penting untuk kita ketahui dan kita akan perdalami lagi kaitannya antara terorisme dan agama tadi, karena beliau adalah sekretaris dari MUI Kepulauan Riau. Nah, jadi dan juga sebagai anggota dari FKUB, Forum Koordinasi Umat Beragama Kepulauan Riau, dan juga anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kepulauan Riau. Salah satu karya beliau yang menarik untuk kita perdalami nanti, dan juga akan tentunya bermanfaat untuk dialog kita pada hari ini, 30 menit atau 1 jam ke depan, adalah karya tulis beliau yang berjudul Bahaya Radikalisme dan Terorisme serta Penanggulangannya. Baik, Pak Dr. Fauzi, seperti ilustrasi awal tadi saya katakan, minggu kemarin itu 2 kali ya kejadian terorisme yang mencengangkan kita, terutama yang terakhir kali ini
yang terjadi di halaman Mabes Polri. Apa ya sebenarnya apa yang terjadi di negara kita ini, Pak Fauzi? Silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Rofi, sahib terbaik saya di Akademi STP ini. Baik para penggiat cinta tanah air, cinta perdamaian, cinta Kepri, cinta Indonesia, cinta dunia. Mestinya kita menjaga bersama tentang keberagaman dan kebersamaan di negeri ini, sehingga kalau itu memang sudah kita bina, kita paut secara bersama, kita yakin dan percaya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu tidak akan terwujud. Seperti beberapa hari belakangan kita pahami bahwa di Makassar, gereja katedral, orang lagi khusyuk beribadah, terjadi pengoboman, bom bunuh diri yang kita tahu hari ini. Kemudian ada juga peristiwa yang secara logis itu tidak masuk di akal sesungguhnya. Seorang perempuan dengan kekuatan perempuan kita pahami semua, tetapi menerobos kepada markas besarnya kan seperti itu, maka terjadi baku hantam sepihak. Kalau saya melihat wanita itu menjadi korban, dan indikasinya adalah mengarah kepada radikalisme dan terorisme itu. Tentu pertanyaan hari ini banyak dilontarkan oleh masyarakat, baik insan cendekia, insan akademik, insan politik, insan sosial dan sebagainya. Apalagi hari ini insan hukum juga berbicara dalam tatanan seperti ini. Nah, berbagai lapisan berbicara itu mengeluarkan semacam argumen-argumen yang bervariasi. Namun variasi itu juga tetap berakar dalam satu titik. Sebab yang berbicara juga ada tokoh-tokoh sentral di negeri ini. Dalam kaitannya seperti ini, ada juga yang mengarah kepada ini kaitannya dengan keagamaan kan seperti itu. Jadi sangat tepat apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Oki bahwa apa sih kaitannya agama dengan terorisme ini. Kalau kita melihat dari sisi kependudukan kita di Indonesia hari ini yang notabene-nya populasi yang beragama Islam itu mencapai 80 sekian %. Sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang secara umum adalah notabene beragama Islam. Backgroundnya Muslim lah gitu ya. Ya, baik kegiatan yang baik, kegiatan yang buruk, kriminalitas dan sebagainya, apalagi radikal teroris. Itu memang penjajahan keislaman. Ini karena memang itu efek ya, karena memang populasi Indonesia itu besarnya memang Islam. Tapi kalau kita mengarah kepada negara-negara luar, katakan seperti di Amerika Serikat, kemudian di Kanada, kemudian di Romania, tentu populasi penduduknya berbanding terbalik dengan Islam. Justru banyak Nasrani. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik yang baik maupun buruk, tetap secara kependudukannya beragama Nasrani, seperti itu. Karena memang dampak dari jumlah penduduk. Nah, di Indonesia kita tidak bisa menjejaskan radikalisme, terorisme itu populasinya adalah orang Islam kalau dikaitkan dengan agama. Tidak seperti itu. Sebab radikalisme, terorisme itu tidak ada hubungannya dengan keagamaan. Namun karena penduduk kita di sini adalah penduduk Islam yang pelakunya Islam, maka Islam merupakan satu agama yang terjejas dalam paham radikalisme dan terorisme itu. Ini sudah diakui agama apapun dia tidak ada kaitannya dengan radikalisme dan terorisme itu. Kalau kita melihat Indonesia hari ini, mohon maaf ya para pendengar nantinya, secara kasar kita melihat Indonesia kita ini, kalaupun boleh kita buat pertanyaan, satu, apakah ini dalam keadaan yang
ruwet atau dalam keadaan yang baik kan seperti itu. Orang akan berkata dengan situasi seperti ini keadaannya ruwet, yang itu bukan keadaan yang baik. Nah, pertanyaannya lagi, apakah keadaan seperti ini Indonesia kurang orang cerdas atau kurang orang pinter atau kurang orang benar kan begitu? Yang kedua, apakah di Indonesia ini karena ruwet tadi kurang orang pinter atau kurang orang benar? Jadi di antara dua pilihan, kalau dikatakan kurang pinter, saya rasa tidak. Indonesia ini orang cerdas banyak. Kalau bicara orang benar, barangkali itu yang perlu kita wahi kan seperti itu. Nah, kebenaran konsep ini yang perlu kita kaji sesungguhnya. Kan kita kebenaran ini dalam jalur seperti apa? Karena apa? Ada efek. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada ketidakpuasan seseorang, sekelompok orang, yang gitu, personality maupun organisasi yang tidak puas terhadap, dan terhadap ini dalam kata kutip adalah terhadap pimpinan, baik itu pimpinan dalam tingkat kecil sampai tingkat tinggi atau tingkat kenegaraan. Pemerintah maksudnya? Macam mana? Pemerintah maksudnya? Bisa saja ke arah itu, kan gitu, karena dia merasakan ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan ini berbagai cara yang telah dilakukan, sebab ingin berbicara dalam konsep kebenaran tidak digubris, untuk masuk ke arah sana pun tidak mendapat perhatian. Ini ketidakpuasan. Jadi salah satu jalan yang dilakukan, nah seperti tadi kan seperti itu. Ini juga merupakan hasil kajian. Jadi ketidakpuasan terhadap pemerintah, terhadap pimpinan, baik pimpinan organisasi kecil maupun besar. Nah, dalam tatanan seperti ini tentu sasarannya adalah pemerintah, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor perekonomian. Jadi, kesenjangan sosial antara orang yang miskin, orang yang kaya, seperti itu. Inilah taraf faktor perekonomian tadi. Jadi tekanan-tekanan ini ingin keluar daripada posisi yang aman dan sebagainya, maka salah satu langkah yang melakukan hal seperti itu. Ini dalam konteks juga pemahaman kajian yang kita lakukan. Kemudian kesenjangan yang terjadi juga akibat dari kesenjangan sosial, ya kan, kesenjangan. Memang di Indonesia ini kalau kita melihat sosial yang tinggi mah bukan sedikit, luar biasa. Kemudian yang di bawah standar itu juga luar biasa. Jadi kesenjangan ini juga salah satu daripada beberapa faktor yang kita maksudkan tadi. Jadi di situ. Jadi apa namanya? Sebentar, Pak Dr. Fauzi. Apa namanya, dengan kesenjangan-kesenjangan yang tadi Bapak sebutkan itu, yang kemudian menjadi seakan-akan embrio lah ya, untuk melahirkan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran radikal itu tadi. Nah, kaitannya dengan usaha-usaha program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, program deradikalisasi, yang juga merupakan program kerja dari Pak Dr. Fauzi sendiri dan kawan-kawan di FKPT. Banyak kemudian pengamat mengatakan ini gagal, ini program deradikalisasi. Bagaimana pendapat Pak Dr. Fauzi? Ya, terima kasih. Negara hari ini membuat semacam lembaga bagaimana untuk mengantisipasi, meminimalisir jangan sampai ada paham-paham radikal dan semua ini berjamur di negeri ini, kan seperti itu. Sehingga memang lahirlah salah satu lembaga yang menjadi barometernya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kan seperti itu. Nah, BNPT ini juga ada pendekatan-pendekatan yang kita tahu hard approach. Jadi ada yang hard skill, ada yang soft skill, kan seperti itu. Ya, yang soft skill inilah yang banyak kita lakukan. Jadi pendekatan-pendekatan kita itu ada 5 pendekatan bidangnya. Yang pertama kita lakukan dengan pendekatan melalui pendekatan di bidang keagamaan.
bidang penelitian dan pengkajian, kemudian bidang media, kemudian ada bidang perempuan dan anak, bidang sosial dan budaya, kan seperti itu. Ini memang sudah didesain sedemikian rupa dan dilakukan sampai ke akar di Indonesia ini dalam jejak-jejak kita, jangan sampai masyarakat kita itu terpapar akan paham radikalisme itu. Terutama ya kita masuk dalam kalangan perempuan dan anak gitu. Memang salah satu dalam kajian kita hari ini penduduk Indonesia ini peringkat dari presentasi antara laki dan perempuan ini kalau dulu berimbang. Sekarang hari ini yang berbahaya itu di kalangan perempuan seperti itu. Karena dalam klasifikasi kita bagi itu menjadi 3 bahagian. Ada yang kita sebut dengan generasi Z. Kemudian ada kita sebut dengan generasi milenial. Dan ada yang kita sebut dengan generasi X. Nah, seperti itu. Jadi hari ini orang-orang mengatakan kami ini generasi milenial is generation O. Istilahnya generasi yang cukup lama. Hari ini yang tampil itu adalah generasi Z. Generasi Z ini diperhitungkan itu antara 14 tahun sampai dengan 19 tahun itu. Nah, umur yang seperti ini sangat rentan. Kenapa? Dikaji lagi dalam paparan pengaruh yang dahsyat melalui gadget, dunia-dunia maya, kan seperti itu. Jadi anak-anak hari ini, virus yang masuk melalui media-media itu yang tidak ada bendungan, tidak ada batasan. Nah, peluang inilah nanti yang dipakai oleh kelompok-kelompok radikalisme itu. Karena memang dibius kepada anak-anak yang kalangan seperti saya katakan tadi, generasi Z. Yang memang generasi Z ini nggak bisa dibendung dalam persoalan-persoalan dunia maya. Dan mereka pun tidak mampu untuk memfilter yang mana berita yang baik, yang benar. Mereka yang jelas dapat langsung di-share, dapat langsung di-share, kan seperti itu. Nah ini jadi merupakan satu bibit yang cukup dikhawatirkan dalam kajian kita seperti itu. Baru memang yang dituanya adalah generasi milenial tadi, yang gitu antara umurnya berkisar 20 sampai dengan 39 tahun. Nah, di atas itu generasi X. Dan generasi X itu kan berdasarkan kebutuhan. Nah, berdasarkan kebutuhan termasuk kita barangkali generasi X itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang itu salah satu. Kemudian ada lagi di bidang agama. Agama ini karena apa? Beberapa tahun kebelakangan kita melihat guru-guru agama, guru-guru ngaji. Ini guru-guru agama ini kan luas nih Pak Ovi. Bukan agama Islam saja, tetapi ada juga guru ngaji, ada juga semacam kalau kita melihat kelompok pengajian keagamaan itu kita bidik itu, kemudian kita pendekatan soft approach yang kita lakukan. Kita akan menyampaikan bagaimana bahayanya paham radikalisme dan terorisme itu kita sudah jejaskan sampai ke situ, dan insya Allah alhamdulillah ini sudah berjalan kan seperti itu. Nah, dia bilang pemuda, anak-anak, sekolah, remaja, mahasiswa, kemudian sampai kepada dunia media, sehingga dunia media itu kita kumpulkan dari berbagai lapisan media, kemudian penggiat media dari kalangan kemahasiswaan, kemudian kita melibatkan juga Babinsa, kepolisian, dan seperti itu, kemudian kelurahan dan desa. Jadi ini semua kita rapatkan barisan untuk menjelaskan kepada mereka tentang paham radikalisme dan terorisme ini. Dan setiap tahun itu kita jalankan seperti itu. Jadi berbicara program yang dilakukan pemerintah melalui tangan BNPT atas perpanjangan juga FKPT nanti dari daerah di daerah-daerah ya. Itu ya kita melakukan itu. Namun ternyata kecerdasan yang kita lakukan ternyata lebih cerdas lagi radikalisme dan terorisme itu. Jadi memang kita ini ternyata kegiatan kita juga dibidik kalau melihat, kalau saya menilai kegiatan kita juga dinilai, sementara kita ingin menilai
organisasi-organisasi yang kita anggap terpapar paham radikal. Kita ini sama-sama dibidik, kita mendidik dan mereka membidik. Dan ini peluang akan mereka cari, ingin dilakukan pemanfaatan. Kalau dibilang kegagalan, saya pikir tidak. Kan barangkali ini dalam proses ingin kita lakukan. Dalam proses ingin kita lakukan. Atau gini mungkin Pak Fauzi, apakah mungkin ada indikasi suatu apa kita katakan invisible hand, mungkin tangan yang tidak terlihat itu yang ingin memecah belahkan bangsa kita ini, mungkin ada di situ nggak kira-kira? Nah, banyak jawaban. Saya katakan dari kalangan-kalangan akademisi, dari kalangan-kalangan hukum, kalangan-kalangan masyarakat biasa yang menjawab. Nanti ini berbagai perspektif saya menjawab. Saya tadi menjawab dalam perspektif kegiatan yang kita lakukan. Iya, program. Namun dalam perspektif yang Pak Opi katakan itu cukup beredar di mana-mana kan seperti itu. Yang dikaitkan dengan pernyataan seorang menteri kita, yang gitu. Menteri kita ini bukan rahasia lagi kan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Pak Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa ini memang dilakukan oleh aparat kan seperti itu. Nah, inilah tadi seperti tangan sakti yang tidak terlihat dan seperti itu, sehingga memang kegiatan-kegiatan ini dilakukan, sehingga timbul persepsi-persepsi yang lain, ada apa yang diinginkan. Mohon maaf, saya kadang-kadang berbicara terlalu vulgar, saya agak sedikit menahan diri, tapi saya paham yang menjadi sasaran kita ke depannya, dan saya yakin Pak Opi dapat memahami itu juga. Kemudian ini saya tidak teruskan yang itu Pak Opi, saya khawatir ada semacam propaganda yang nanti dari bahasan bahasa yang saya sampaikan seperti itu. Kadang-kadang saya juga berpikir memang ada pengaruh juga COVID ini, karena salah satu asbab saya melihat faktor keuangan, faktor ekonomi. Jadi kemerosotan perekonomian juga kan gitu. Karena anggaran-anggaran hari ini tersedot semua kepada COVID. Sementara hak yang wajib diterima oleh masyarakat yang betul menerima itu kan hari ini banyak yang terjejaskan akibat dari itu, sehingga bagaimana caranya barang ini kembali lagi kan gitu. Seperti apa ini yang kita harus lakukan seperti itu. Saya tidak bisa teruskan. Baik. Oke, Pak Fauzi, ini saya coba arahkan ke dunia inilah, karena Pak Fauzi kan latar belakang sebagai seorang dosen juga ini. Akibat daripada kejadian-kejadian kemarin itu ya, terkait dengan tindakan terorisme itu, sekarang yang menjadi sorotan itu adalah pondok pesantren, Pak Fauzi. Ya, pondok pesantren dengan berbagai upaya sistematis itu dilakukan di pondok pesantren, mulai dari pengaturan struktur kelembagaannya diatur kembali oleh Kementerian Agama, bahkan kurikulum di pesantren juga sekarang coba untuk diwarnai sendiri oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Padahal kan selama ini pesantren kan merupakan lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia, yang mana dulu peran pesantren itu luar biasa kalau kita baca sejarah di dalam merebut kemerdekaan, membantu para pejuang dan lain sebagainya itu. Nah, namun sekarang itu pesantren yang seakan-akan diteropong terus itu loh. Bagaimana tanggapan Pak Fauzi? Ya, terima kasih nih Pak Opi. Ini menarik ini. Kita melihat bahwa kurikulum kita lagi diobok-obok dalam dunia pesantren barangkali. Kemudian sampai kepada dunia pendidikan secara umum yang digaung-gaungkan hari ini, perubahan perundang-undangan, perubahan peraturan yang mengatakan pendidikan agama dihilangkan dan sebagainya. Sehingga mengakibatkan bahwa pemahaman penekanan keagamaan itu sangat minim. Walaupun setelah dipelajari dari kementerian itu tidaklah menghilangkan, tetapi sistem pengaturan kan seperti itu. Nah, untuk di pesantren ini menjadi leading sektor yang kurikulumnya dibenahi, yang gitu.
Nah, pembenahan kurikulum ini pemerintah menginginkan karena memahami juga kita bahwa ada pesantren-pesantren kita hari ini pesantren yang modern. Kemudian ada pesantren yang berbentuk apa ya? Kalau katakan yang tradisional kan seperti itu. Kita tidak sebut pesantrennya seperti apa karena pesantren yang sifatnya tradisional ini memang titik pemahaman penamahannya apabila mereka sudah memahami konsep-konsep ajaran itu sangat sulit untuk dirubah. Ini penanaman nilai-nilai itu Pak Ovi. Sama juga yang kita khawatirkan hari ini sampai ke dunia kampus gitu kan. Dunia sampai dunia perguruan tinggi. Kenapa? Yang dijejas oleh paham radikal terorisme itu memang bibit yang terbaik adalah bibit yang dari sana. Bibit yang dari sana. Di pesantren, kemudian kelompok-kelompok keagamaan, kemudian sampai kepada dunia pendidikan tinggi yang kita kenal ada organisasi-organisasi yang disebut dengan LDK dan sebagainya itu sasaran empuk mereka. Kenapa? Apabila mereka dapat satu saja itu bisa berbanding dengan 100. Ada 1:100. Mereka dapat satu mahasiswa yang basic keagamaannya bagus itu 1:100. Dapat 100 orang masyarakat biasa dan dapat 1 orang mahasiswa itu luar biasa bagi mereka. Jadi memang sasaran empuknya adalah dunia-dunia kalangan akademisi kan seperti itu. Nah, tidak jarang hari ini kita melihat di kampus itu sudah berani membawa simbol-simbol. Pak Fauzi, ini terkait dengan tadi dengan aspek-aspek yang kemudian ya agak inilah kita bicarakan ya, agak sensitif untuk kita bicarakan, tetapi memang di tengah masyarakat itu tidak bisa kita pungkiri bahwa opini yang terjadi mengatakan bahwa ini kayaknya semacam konspirasi deh gitu loh. Karena pelaku terornya itu langsung ditembak mati sehingga tidak bisa kita gali informasi, padahal kan di dalam dunia intelijen, di dalam dunia terorisme kan informasi itu kan adalah suatu hal yang utama ya untuk kemudian menumpas segala hal itu dari informasi itulah. Tanggapan Pak Fauzi bagaimana tentang hal ini? Ya, dari sisi tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh FKPT yang sebagai perpanjangan tangan BNPT, kita diharapkan untuk memantau kegiatan yang mencurigai di daerah, apakah kelompok-kelompok atau perseorangan ini ada kaitannya dengan terkena lah paham-paham yang dengan paham radikal itu. Kan seperti itu, dan ditambah lagi dengan kenyataan-kenyataan yang ada hari ini bahwa dengan siapa kita harus berdialog, dengan siapa kita harus mendalamkan sesuatu itu. Kalaulah dia dikatakan pelaku terorisme itu ditangkap, ditembak dan dibunuh, kemudian hilang jejaknya. Jadi kekuatan-kekuatan seperti apa yang ingin kita peroleh seperti itu. Nah, keinginan dari FKPT seperti itu, jangan sampai pelaku-pelaku ini di bumi hanguskan. Maka FKPT itu ada namanya penjara napiter. Ditangkap, dibina sebaik mungkin. Jangan sampai kita kekurangan informasi yang akurat terhadap pelaku-pelaku itu. Hingga ini testimoni yang didapat melalui kita ada untuk Peter itu, namun yang terbaik yang dekat dengan saya personality itu namanya, karena nama sama gitu, sama dengan nama saya gitu. Saya Fauzi, namanya juga Fauzi, sama-sama ya. Dia masih ada kekeluargaan dari Imam Samudra, Fauzi ada Fauzi gitu. Dan dia ini yang salah satu yang selamat. Oke.
Ya, nampaknya gangguan betul hari ini. Sinyal. Angin Kita karena kuat mungkin. Di Dabuk beginilah. Tambah angin lagi mungkin kuat ya. Betul. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ya. Oke. Apa namanya, terkait dengan tindakan terorisme, ini juga akan kaitannya dengan aktivitas intelijensi. Itu yang merupakan salah satu alat yang dimiliki oleh negara kita, di mana mereka mengumpulkan informasi awal sehingga setidaknya bisa mencegah hal-hal ini terjadi. Tapi pada kenyataannya, terlepas daripada konspirasi dalam tanda kutip tadi itu, apakah Bapak melihat masih lemah ini intelijen kita di dalam bekerja? Ya, berbicara intelligence, kita juga memiliki hubungan sama intelijen, khususnya di Kepulauan Riau, kan seperti itu. Memang dalam bidang pekerjaan, intelijen ini dia memiliki sistem tersendiri yang kita sendiri tidak memahami pekerjaan intelijen itu seperti apa. Kemudian kekuatan-kekuatan intelijen di dalam mencegah ketatanan, jangan sampai terjadi kekacauan di negeri ini. Ternyata dia memang tidak hanya satu bidang. Salah satu bidang yang banyak itu adalah satunya adalah paham radikalisme dan terorisme itu. Nah, kalau dikatakan kinerjanya kurang dan sebagainya, kita maklumi kekuatan keberadaan intelijen yang ada di negeri ini dengan keluasan wilayah kita ini memang tidak berbanding dan seperti itu, tidak sebanding. Itu berbeda dengan negara tetangga kita, Singapura yang sebesar itu, intelijennya itu bisa separuh dari negara mereka penduduknya seperti itu. Jadi memang keamanan negara di Singapura itu karena cukup aman karena intelijennya berserak kan begitu. Dengan keberadaan negara kita yang cukup luas dengan intelijen yang ada, jadi kekuatan habitat intelijen, populasi intelijen itu tidak memadai dalam sisi populasi, dalam sisi pekerjaan intelijen kita bagus-bagus yang seperti itu. Sebab saya sering komunikasi dengan beliau. Nah, kecolongan ini di Indonesia ini karena apa? Karena penduduk negara yang luas ini menjadi sasaran ini. Kita ini menjadi sasaran ini. Dan peluang COVID ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang ingin menyebar, ingin menguatkan paham radikalisme dan terorisme itu. Ini memang propaganda yang terjadi. Ini di samping ya, di samping memang ada masyarakat membacanya kan aneh-aneh ini. Kalau masyarakat membacanya, iya intelijen sudah paham itu ledakan akan terjadi. Itu kan masyarakat membaca. Iya. Tahu. Kemudian dari TNI Polri juga sudah tahu bakalan terjadi bom itu. Ternyata ada juga lah yang mengatakan memang sengaja bom itu diletuskan, betul kan? Iya. Tetapi ini yang sesuatu yang tidak masuk dalam pemikiran kita kan seperti itu. Nah, hal seperti ini yang perlu juga kita pahami dengan masyarakat, tidaklah seperti itu. Kalau itu juga digaung, ya pertama hancur negeri kita ini dijadikan seperti itu. Karena masyarakat kita sudah tidak percaya lagi dengan aparat-aparat pemerintah, aparat-aparat hukum. Oleh karenanya dari FKPT sebagai perpanjangan BNPT itu, mari FKPT di daerah ajak masyarakat, lapisan masyarakat dari akademisi, lapisan masyarakat masyarakat sosial, lakukan interaksi sosial dengan menguatkan kearifan lokal yang ada di daerah. Nah, dengan kearifan lokal yang ada di daerah ini, secara otomatis kita akan bergandeng dengan pemangku-pemangku adat yang memiliki kekuatan untuk menerapkan kearifan lokal tadi. Nah, kalau ini sudah kita terapkan, ini merupakan salah satu yang terbesar untuk pencegahan paham radikalisme tumbuh di negeri kita ini. Ini Pak Obi. Oke, tapi saya mengutip salah satu dari statementnya Ketua Muhammadiyah, PP Muhammadiyah mengatakan bahwa selain usaha-usaha itu sudah dilakukan selama ini, tapi tidak bisa juga menangkal tindak terorisme. Salah satu hal yang membuat itu gagal adalah approach yang digunakan selama ini adalah approach langsung mematikan gitu. Langsung tembak mati, bukannya dilumpuhkan. Apakah setuju dengan statement ini, Pak Fauzi? Ya,
Dia begini, ada memang aturan dari negara kita, dari kemiliteran kita, heart to heart, sesuatu yang keras kita harus lawan dengan keras. Bisa saja terorisme yang kita hadapi, yang pemerintah hadapi, ini teroris yang garis keras. Kalau dia tidak dibunuh, maka dia akan membunuh. Yang ini yang perlu dikawal. Oleh karena itu memang dua kaplingan ini dari kacamata mana Muhammadiyah memperhatikan benar barangkali dalam sisi heart to heart tadi, berhadapan dengan teroris yang siap membunuh, hadapan musuh di hadapannya, kan gitu. Maka diciptakan FKPT yang harus soft approach tadi, pendekatan secara lemah lembut, kan seperti itu, sehingga didapat menggali yang lebih dalam itu Pak Obi. Ada benarnya, ada salahnya, seperti itu. Baiklah, saya kira demikian Pak Fauzi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan kayaknya mengganggu acara keluarga ini sampai kita. Tapi saya kira banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari perbincangan singkat kita ini. Setidaknya masyarakat tahulah bahwa segala angle itu kita udah usahakan, baik yang tadi disebutkan dengan hard approach ataupun soft approach-nya itu. Nah, tinggal bagaimana kita memperkuat keterlibatan daripada pemangku-pemangku adat, kemudian kearifan lokal dan lain sebagainya untuk lebih terlibat lebih dalam lagi. Jadi kalau kita hanya menyerahkan kepada BNPT, FKPT, ya tidak mungkin tentu mereka bekerja sendiri kan. Tentu ada keterlibatan daripada kita sebagai masyarakat. Baik Pak Fauzi, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Pemirsa sekalian, demikian wawancara singkat kami dengan Pak Dr. Fauzi MA. Beliau ketua daripada Forum Koordinasi Penindakan Terorisme untuk wilayah Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Dari kami demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.